Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar ini kalian semua? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat walafiat ya, dalam keadaan yang baik-baik saja gitu. Karena meskipun saat ini kita masih dalam situasi pandemi, kita harus tetap semangat untuk belajar walaupun kita lakukan masih harus dengan seperti ini ya, dengan online. Nah, sebelum kita belajar ke proses belajar mengajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Mulai pelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Adit sudah memimpin doa. Nah, sekarang coba kalian lihat di sekitar kalian, coba apa ada sampah atau belum rapi atau gimana, coba dibuang dulu. Kita ke materi inti. Nah, sebelumnya minggu lalu kita belajar apa? Coba ada yang masih ingat? Persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar ya. Ya, sekarang pembelajarannya yaitu kita ke laporan keuangan dari persamaan dasar akuntansi. Jadi masih berkesinambungan dengan pertemuan yang minggu lalu. Lihat absen juga. Ini ada yang belum masuk ya? Di WhatsApp juga tadi kayaknya belum semua. Tapi nggak apa-apa lah, kita sambil menunggu aja ya. Minggu lalu kan kita mempelajari ini. Nah, sekarang yang kita bahas adalah poin 365 dan 366, juga 463, yaitu menjelaskan laporan keuangan dan menyusun laporan keuangan itu sendiri seperti apa berdasarkan persamaan dasar akuntansi yang kita pelajari minggu lalu. Jadi laporan keuangan sederhana saja dari persamaan dasar akuntansi minggu lalu. Ya, kemudian ini, sebentar, ini Sherly Putri masuk, kita admit dulu. Kemudian tujuan pembelajarannya, berarti diharapkan setelah pembelajaran ini Ibu harap kalian bisa atau dapat menjelaskan laporan keuangan sederhana dari PDA itu seperti apa ya, juga penerapannya bagaimana gitu. Sudah Ibu sampaikan nih LMS-nya kelihatan kan ya, pasti kalian juga sudah membukanya. Juga topik diskusi dan sebagainya juga sudah Ibu sampaikan di situ. Nah, dari video, kalian sudah menontonnya video tersebut? Sudah? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah coba sebelum ke materi intinya ya. Kira-kira apa sih yang ada dalam video tersebut? Dalam menyusun laporan keuangan harus bersifat relevan, handal, mudah dimengerti, sama unsur perbandingan. Oh ya, jadi maksudnya itu karakteristik dari laporan keuangan itu harus relevan, handal, mudah dimengerti, dan mengandung unsur perbandingan gitu? Ya. Oh, Ibu. Okay. Ya. Kalau relevan teh maksudnya apa? Yang bisa menjelaskan nggak pertanyaan Cindy? Ada yang bisa menjawab nggak? Adit, Bu. Adit, apa Adit? Relevan itu artinya sesuai, Bu. Sesuai. Yang lain Benar, ada? Marsha, Bu. Oh, Marsha apa Marsha? Relevan sama dengan pencatatan di buku. Relevan itu artinya pencatatan sama dengan buku. Kalau Adit tadi bilang sesuai gitu. Jadi Ibu simpulkan dari jawaban Marsha dan Adit bahwa relevan itu artinya adalah laporan keuangan dianggap relevan ketika laporan yang disajikan itu mampu membuat pengambil keputusan dalam sebuah perusahaan bisa menentukan kebijakan gitu, kebijakan yang baru yang digunakan untuk meningkatkan pendapatan dan memperbaiki aspek lainnya. Itu yang dimaksud dengan relevan. Nah, coba sekarang kita ke, kalau tadi kan karakteristiknya, sekarang kita ke jenis laporan keuangannya. Ada satu, Laporan laba rugi. Atau Income statement. Yang kedua, laporan ekuitas. Laporan ekuitas. Atau laporan perubahan modal ya.
terus neraca balance sheet, dan laporan arus kas atau cash flow. Nah, di sini ada penjelasannya. Kemudian juga di video juga rasa-rasanya ada penjelasan itu ya. Kalian bisalah melihat pada penjelasan itu, mempelajarinya juga. Itu ada di link YouTube yang sudah Ibu sampaikan juga di LMS. Oke. Kemudian laporan arus kas. Laporan arus kas ini ada 3 aktivitas. Ada aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Tuh. Nah, minggu lalu kan kita sudah melakukan pengisian, ya Ibu juga sudah mengoreksinya untuk persamaan dasar akuntansi. Ya sudah Ibu lihat dan alhamdulillah semuanya bagus ya. Ada beberapa lah gitu yang belum sempurna. Nah, sekarang kita ke laporan keuangannya. Ya, tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, seperti ini. Nah, ini kan mengambil soal yang minggu lalu, laba ruginya. Laba rugi dari bengkel servis mobil Ramli. Seperti ini ya. Nah, seluruh pendapatan dijumlahkan. Kemudian ini laporan posisi keuangan atau ini laporan apa ini? Perubahan ekuitas. Ya, perubahan ekuitas. Nah, seperti ini tadi kan laba bersih. Nah, ini laba bersih. Laba bersihnya itu diambil dari laba rugi yang tadi. Logikanya berarti pasti laba. Artinya 100 juta ditambah dengan laba di laporan laba rugi tadi. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke neraca. Nah, ini neraca tadi sudah Ibu sampaikan ya. Nah, ini laporan. Kalau tidak ada pertanyaan, coba Ibu kan tadi sudah melempar topik. Di bagian paling atas kalian lihat ya. Di LMS kalian lihat bagian paling atas. Ini topik diskusinya. Ya, silahkan kalian diskusikan seperti biasa. Oke. Paham. Paham. Ya, kayak sebelum ke diskusi, biasa kalian ice breaking dulu nggak nih? Boleh. Ayo, 1, 2. Jackie Chan. Jackie Chan. Urmaila pinter. Jadi kita kategori yang lain kita mainkan lagi berikutnya dengan jenis yang berbeda ya. Nah, sekarang coba lanjutkan ke diskusi ya. Yang harus diperhatikan dalam menyusun laporan keuangan yaitu pencatatan transaksi harus selalu dilakukan atau diupdate. Dan yang terakhir, penempatan file khusus untuk setiap transaksi. Kelompok 2. Ya, silahkan. Siap. Tujuan laporan keuangan yaitu dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang terkait dalam usaha, baik itu pihak internal maupun eksternal. Sebuah perusahaan akan sangat membutuhkan laporan keuangan yang disajikan secara lengkap sebagai laporan pertanggungjawaban dari semua divisi atas pengelolaan perusahaan. Iya. Ya, jadi kesimpulannya dalam laporan keuangan itu sebuah dokumen penting perusahaan yang tidak dapat dilewatkan. Jadi pasti harus selalu dibuat gitu ya. Nah, sumber data tersebut diolah agar menjadi laporan keuangan yang jelas dan detail. Setiap transaksi yang tercatat akan menjadi bukti keabsahan transaksi dalam bisnis selama periode tertentu. Laporan keuangan sederhana dari soal bengkel servis Pak Andri. Ya, ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca. Jawabannya jelas harus dalam bentuk Microsoft Excel. Selanjutnya kalian upload nanti pada aplikasi sekolahan ID sesuai dengan tenggat waktunya. Gitu ya. Kita ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Silakan, sekarang kita pimpin doa kembali untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Adit, silakan. Mengakhiri pembelajaran, angka baiknya berdoa terlebih dahulu, berdoa di dalam hati, mulai. Ya, selesai. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.